ketika dituangkan di dalam visi dan misi, nampak bagi masyarakat, nampak bagi pimpinan dan masyarakat nanti seperti apa Basnas Kota Padang Panjang 5 tahun yang akan datang. Ada dari Australia yang ingin berzakat di Kota Padang Panjang, karena luar biasa potensi zakat yang ada di Kota Padang Panjang kalau secara keseluruhan itu hampir mencapai angka 20 miliar. Apa kabar Anda pemirsa Padang Panjang TV hari ini? Kembali lagi bersama saya Derit M. Mahrika dalam acara podcast Padang Panjang TV. Seperti kita ketahui, 6 Januari 2021 kemarin telah dilakukan pelantikan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang untuk periode 2020-2025. Nah, saat ini telah hadir di studio Kominfo Corner Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Ustadz Samsuarni SAG yang akan memberikan penjelasan singkat dan memperkenalkan kepada kita semua siapa saja anggota kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Deri. Ya Ustadz, hari ini cerah sekali sepertinya Ustadz. Semangat ya Ustadz ya, karena baru dilantik. Kepengurusan Basnas juga baru diresmikan ya Ustadz ya untuk periode yang 2020-2025 ya Ustadz ya. Nah Ustadz, mungkin dalam kesempatan kali ini nih Ustadz, tentunya masyarakat Kota Padang Panjang ingin lebih mengenal siapa saja anggota Basnas yang baru saat ini untuk lebih mengetahui sosok-sosoknya dan profilnya. Mungkin di kesempatan podcast Padang Panjang TV saat ini Ustadz bisa memperkenalkan kepada masyarakat Kota Padang Panjang biar masyarakat juga tahu nih Basnas Kota Padang Panjang siapa saja sih orang-orangnya. Silakan Ustadz. Baik, mohon maaf dulu para pemirsa, saya buka masker. Terima kasih Bu Deri. Iya. Seperti tadi Basnas Kota Padang Panjang yang sudah dilantik tanggal 6 Januari oleh Wali Kota Padang Panjang, kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua yang diamanahkan oleh teman-teman untuk memimpin Basnas Kota Padang Panjang di periode 2020-2025. Saya Samsuarni, sarjana agama. Yang kedua, wakil ketua 1, Saudara Zulhenry SEME yang membidangi pengumpulan zakat. Dan yang ketiga, Saudara Saiful Ardi LC yang membidangi pendistribusian dana zakat. Yang ketiga, Wakil Ketua 3, Bapak Dr. Andes Haji Mastoti yang membidangi keuangan. Dan yang keempat, Ustadz Haji Jasriman sarjana agama yang membidangi hubungan kemasyarakatan dan SDM. Ini kelima-limanya kami yang sudah diamanahkan oleh pimpinan Kota Padang Panjang untuk memimpin Basnas Kota Padang Panjang 5 tahun yang akan datang. Baik, dengan kepengurusan yang baru yang semuanya sepertinya memang sudah berkompeten ya Ustadz ya di bidangnya masing-masing. Dari Basnas Kota Padang Panjang sendiri nih Ustadz, program atau rencana kerja apa yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Padang Panjang sendiri dalam 5 tahun ke depan? Mungkin kita ketahui semua memang baru dilantik, baru diresmikan, bukan baru diresmikan ya, baru disusun nih keanggotaannya yang baru ya Ustadz ya. Nah, berarti kan tentu masih fresh nih rencana-rencana kerjanya ke depan, visi misinya mungkin atau target-target yang ingin dicapai. Nah, bisa Ustadz berikan gambaran sedikit kepada masyarakat agar kita juga semua tahu Basnas saat ini ada sesuatu yang berbeda misalnya seperti itu. Silakan Ustadz. Kayaknya Bu Deri ini tahu aja nih. Kemarin kami baru rapat tentang perumusan visi dan misi Basnas Kota Padang Panjang 5 tahun yang ke depan. Alhamdulillah kemarin sudah bisa digodok beberapa perencanaan, pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan, yang akan dituangkan nanti sebagai visi dan misi Basnas Kota Padang Panjang 5 tahun yang ke depan. Kemudian kami sudah masuk ke ranah program kerja di
masa yang akan datang. Namun belum bisa kami tuangkan hari ini karena belum terstruktur secara keseluruhan. Maka kami mohon maaf kepada pemirsa secara keseluruhan di Kota Padang Panjang, untuk hari ini belum bisa kami tuangkan, dan insya Allah dalam waktu dekat itu akan bisa kami tuangkan dalam bentuk apapun nantinya. Karena ini merupakan tantangan ke depan dan sistem bagaimana kami bekerja menjawab tantangan ini. Karena kita berharap bagaimana nanti Basnas ini ketika dituangkan di dalam visi dan misi nampak bagi masyarakat, nampak bagi pimpinan dan masyarakat nanti seperti apa Basnas Kota Padang Panjang 5 tahun yang akan datang. Karena untuk sesuatu yang maksimal dan efektif dengan baik tentu harus punya perencanaan yang panjang ya Ustadz ya. Jadi kita memang perlu waktu, selain karena memang baru dilantik 6 Januari kemarin, akan ada tahap-tahap dalam perencanaan rencana kerja dan juga target-target yang dicapai ya Ustadz ya. Jadi bukan berarti kita belum, tapi sedang dalam penggodokan lah gitu ya Ustadz ya. Nah, salah satu tantangan seperti kita ketahui Ustadz yang kemarin kita sempat dengar saat pelantikan dari Wali Kota Padang Panjang sendiri, ingin bagaimana Basnas saat ini memanfaatkan teknologi informasi, karena kita hidup dalam era milenial di mana semua berbasis teknologi informasi saat ini. Nah, tentu Basnas akan siap nih dan sudah harus siap pastinya ya Ustadz yang menjawab tantangan tersebut. Karena seperti kita ketahui juga masyarakat Indonesia saat ini sudah melek teknologi, tidak ada lagi masyarakat yang bisa dikatakan hampir rata-rata masyarakat sekarang sangat berjiwa teknologi ya Ustadz ya, terutama generasi muda seperti itu. Nah, dari Basnas sendiri menjawab tantangan seperti ini bagaimana Ustadz? Tentu di program kerjanya akan ada satu program yang berfokus kepada hal ini. Nah, bagaimana Ustadz menjawabnya? Silakan. Memang kedepannya Basnas Kota Padang Panjang, tantangan Bapak Wali Kota ini merupakan tantangan yang kita sikapi secara positif, karena bagaimanapun pengembangan zakat nantinya tidak akan terlepas dari sistem IT. Karena kalau kita lihat kemarin, kalau kita lihat sebelumnya itu sudah ada di Kominfo, sudah ada basnas.go padangpanjang.go.id, dan ini sudah ada secara keseluruhan jumlah para muzaki yang ada di Kota Padang Panjang dan jumlah mustahik yang sudah ada di Padang Panjang, dan sudah secara keseluruhan sudah ada by name by address-nya. Tinggal bagaimana kita lagi menjawab tantangan Bapak Wali Kota Padang Panjang ke depannya, bagaimana kita meningkatkan lagi. Kenapa demikian? Karena beliau menyampaikan di dalam sambutan beliau yang begitu resmi tersebut, ada dari Australia yang ingin berzakat di Kota Padang Panjang. Nah, sementara belum terakomodir. Dan bagaimana juga kita memanfaatkan sistem IT ini bagi para perantau kita yang di luar Kota Padang Panjang, minimal yang Batipo 10 Koto dan Padang Panjang, itu mereka menyalurkan zakat mereka di Kota Padang Panjang, dan itu akan kita akomodir secara keseluruhan nanti. Kapan perlu kita akan hubungi mereka, tapi dengan IT ini kita akan menghubungi mereka nantinya. Nah, dan ini akan bisa meningkatkan bagaimana menggenjot nanti jumlah zakat yang ada di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah di 2020 sudah sampai melebihi dari target 4,5 miliar. Nah, bagaimana ke depannya tantangan? Dengan tantangan yang diberikan oleh Bapak Wali Kota kepada kami yang 5 orang ini, bagaimana bisa lebih nantinya? Bisa 5, 6, atau 7 nantinya ke depan. Karena luar biasa potensi zakat yang ada di Kota Padang Panjang kalau secara keseluruhan itu hampir mencapai angka 20 miliar. Berarti singkatnya Basnas nanti akan memfasilitasi bukan hanya untuk orang yang ingin berzakat di Kota Padang Panjang saja. Tentunya dengan teknologi kita juga berharapnya zakat bisa masuk juga dari daerah lain, dari ya tadi ya Pak ya, dari segala lini lah gitu ya, tidak hanya terbatas di Kota Padang Panjang. Baik, Ustadz, terakhir nih Ustadz, harapan dari Ustadz selaku Ketua Basnas sendiri
terhadap program atau terhadap pelaksanaan kinerja dari dari Basnas Kota Padang Panjang sendiri saat ini apa Ustadz? Silakan. Terima kasih Bu Dery. Ini luar biasa. Pertama kami sangat mengharapkan masukan dan support dari seluruh stakeholder, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Padang Panjang, termasuk para muzaki, dan kami sangat menerima masukan dan kritikan yang akan membuat Basnas Kota Padang Panjang ini lebih baik di masa yang akan datang. Siapapun kami siap menerima kritikan itu semua. Baik, Ustadz Samsuarni, sudah bincang-bincang kita sudah nih Ustadz. Masyarakat juga sudah mengenal siapa saja keanggotaan dan profil dari keanggotaan Basnas Kota Padang Panjang. Tentunya kita berharap ada kinerja yang berbeda dan tentu lebih baik ya Ustadz ya, karena kita kan inginnya segala sesuatu berjalan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan untuk masyarakat sendiri, semoga dengan program-program kerja atau dengan penjelasan Ustadz tadi dapat sedikit gambaran mengenai Basnas Kota Padang Panjang periode yang terbaru ini bagaimana ya Ustadz ya. Seperti salah satunya tadi nih kita berharap ke depannya masyarakat juga bisa memanfaatkan media sosial, teknologi informasi untuk melakukan zakat mungkin ya Ustadz ya, untuk membayar zakat lewat lewat teknologi segala macam. Nah, itu salah satu dari harapan kita saat ini, dan tentu banyak harapan-harapan lainnya ya Ustadz ya. Nah, baik Ustadz, sekali lagi terima kasih nih Ustadz sudah bersedia mampir di Kominfo Corner hari ini dan berbincang-bincang sedikit dengan saya mengenai Basnas yang dengan kepengurusan yang baru ya Ustadz ya. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya, tentu Ustadz mau meluangkan waktu mampir ke sini. Dan untuk pemirsa Padang Panjang TV semua dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Ustadz Samsuarni selaku Ketua Basnas Kota Padang Panjang. Semoga informasi dan bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, saya Derit M. Mahrika beserta kru Padang Panjang TV yang bekerja dan bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.